Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Pada hari ini topik kita sangat menarik sekali pemirsa Bali TV terkait program nasional keamanan pangan terpadu di Bali. Seperti apa menariknya topik atau tema yang kita angkat pada malam hari ini? Tentunya kami akan mengundang Anda di segmen ketiga nanti. Dalam line telepon interaktif Anda ingin berbincang dengan kedua orang narasumber kami, silahkan bergabung di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Seperti janji saya tadi pemirsa, malam hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya didampingi oleh dua orang narasumber yang siap membagikan informasinya untuk Anda seputar tema yang kita angkat pada malam hari ini, yakni program nasional keamanan pangan terpadu di Bali. Di sebelah kiri saya, langsung saja beliau adalah DRS Imade Bagus Gerameta, apoteker, atau lebih dekat kita kenal atau kita sapa dengan Bapak Gera. Beliau adalah selaku Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Kita sapa dulu Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Ayu. Bapak Gera Punapi Gatre. Sehat. Sehat. Terima kasih Bapak kehadirannya Sama-sama, malam hari ini di tengah-tengah pemirsa Bali TV. Dan di sebelah kiri beliau pemirsa Bali TV, beliau adalah selaku Kepala Pasar Nyangelan sebagai juara 1 nasional lomba pasar pangan aman berbasis komunitas. Beliau adalah Bapak Iwayan Darmana SPT. Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu. Pak Wayan saja kita sapa nggih. Yeah, Pak Wayan, apa kabar malam hari ini? Sungkara baik. Iya, terima kasih loh Pak Wayan juga menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi kepada pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Ya, pemirsa mungkin Anda bertanya-tanya seperti apa sih topik yang kita angkat pada malam hari ini, atau kenapa kita mengangkat topik seputar program nasional keamanan pangan terpadu di Bali. Langsung kita membahasnya pertama dengan narasumber pertama kita, yakni Bapak Gera. Bapak, kenapa kita memilih tema atau topik seperti malam hari ini? Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV yang ada di rumah yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini? Silakan Pak. Iya, jadi pemirsa, jadi kenapa sih program nasional keamanan pangan ini kita bahas? Karena di dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, Badan POM membangun sistem pengawas obat dan makanan yang terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah pelaku usaha, yang ketiga adalah kepada konsumen atau masyarakat. Jadi pada program ini adalah program nasional keamanan pangan ini adalah berbasis komunitas. Jadi kepada masyarakat langsung, keinginan kita tentunya kepada masyarakat ini untuk ada 3. Yang pertama adalah program gerakan keamanan pangan terpadu, kemudian desa, kemudian pasar aman dari bahan berbayar berbasis komunitas. Yang ketiga adalah pangan jajan amanah untuk anak sekolah. Oke, baik. Kita ke Pak Wayan nih. Saya tertarik mengetahui Bapak sebagai juara 1 nasional lomba pasar pangan aman berbasis komunitas. Bapak, seperti apa sih kegiatan yang Bapak lakukan sehingga terpilih menjadi juara 1? Persiapan seperti apa dilakukan ketika kegiatan atau lomba ini berlangsung kemarin, Bapak? Terima kasih. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun berada. Khususnya kita punya komunitas pedagang pasar Nyangelan yang kebetulan pada malam hari ini. Mau disapa dulu Pak? Mungkin. Selamat malam Om Swastiastu. Pedagang pasar Nyangelan, begitu pula masyarakat desa Lipanjer. Jadi program pasar pangan aman berbasis komunitas. Jadi diawali kita diintervensi oleh Badan POM di Denpasar. Jadi untuk dijadikan pasar aman, bahasanya dulu pasar aman. Jadi dengan program itu kita nilai positif sekali untuk program itu. Jadi untuk keamanan pangan yang dijual oleh pedagang kita di pasar. Nah seperti itu. Nah sehingga kita coba menindaklanjuti program itu dengan personil petugas pasar kita latih. Jadi kita mohonkan kepada Badan POM untuk melatih. Nah, jadi dari sana awal perjalanan menuju ke pasar pangan aman berbasis komunitas. Pelatihan seperti apa Pak yang diberikan? Jadi Badan POM melakukan diklat.
Jadi pendidikan dan latihan untuk menjadikan fasilitator di pasar. Baik. Artinya petugas pasar ini biar bisa melakukan uji secara mandiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga Badan POM merasa terbantu dengan adanya tenaga fasilitator ini. Nah, sehingga dalam kurun waktu berjalan, kita juga tidak tahu Badan POM mendaulat kita untuk mewakili Bali kemarin di tahun 2002, akhir tahun 2021 dan di tahun 2022, lombanya di tahun 2022, Baik. akhirnya berhasil tampil di tingkat nasional seperti itu. Yeah. Cukup lama nggak persiapan itu Pak dilakukan? Jadi persiapannya cukup lama. Jadi mulai dari sosialisasi, kemudian pembinaan, edukasi terhadap pedagang bahwa kita yakini bahwa panganan yang masuk ke pasar itu kita bisa lakukan uji, yang dicurigai itu kita bisa uji mandiri. Baik. Nah, sehingga hasilnya kita tetap laporkan ke Badan POM. Kalau memang ada temuan, Badan POM, kita kolaborasi dengan Badan POM untuk menindaklanjuti temuan itu. Baik, Gitu, wah ya. luar biasa sekali ya pemirsa Bali TV. Jadi nanti kita juga akan membahasnya lebih dalam lagi bersama Bapak Gera dan juga Bapak Wayan pemirsa Bali TV terkait program nasional keamanan pangan terpadu di Bali, di mana kita tahu bahwa juara 1 nasional lomba pasar pangan aman berbasis komunitas adalah kemarin di pasar Nyangelan ya Bapak ya. Nyangelan, Dan ya. seperti yang beliau sampaikan bahwa persiapannya memerlukan persiapan yang cukup matang, tidak main-main ya Bapak ya. Dari beberapa informasi yang diberikan, dari beberapa diklat yang dilakukan, persiapan cukup matang. Jadi kegiatan atau hal-hal yang dilakukan tidak sia-sia, ternyata juara 1 juga ya Bapak ya, dan bisa berbagi ceritanya atau kisahnya di Bali TV pada malam hari ini. Ya pemirsa, kita masih ada beberapa segmen lagi dan kembali kami informasikan kami akan mengundang Anda di segmen ketiga. Silakan bergabung di line telepon interaktif kami untuk dapat berbincang dengan Bapak Gera, juga Bapak Wayan. Silakan di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Sesaat lagi untuk Anda. Ya, pemirsa Bali TV di segmen yang kedua masih di program acara dialog. Nah, tadi kita sudah berbincang sempat sedikit bersama Bapak Gera dan cukup juga dijelaskan di segmen yang di awal oleh Bapak Wayan bagaimana persiapan beliau jelang lomba sehingga bisa menjadi juara 1 ya Pak ya. Kita masih penasaran Pak bagaimana suka dukanya Bapak persiapan lomba dan sebagainya. Tapi kita ke Pak Gera dulu. Bapak, tadi kita sempat dijelaskan masalah keamanan pangan terpadu. Itu ada 3 kalau saya tidak salah ya Pak ya. Mungkin pemirsa Bali TV ada yang baru bergabung dengan kami di Bali TV, Bapak mau mengetahui lebih detail lagi 3 itu sebenarnya apa sih Bapak? Jadi masyarakat itu lebih mengenal, lebih tahu, apalagi dengan kondisi masyarakat di Bali, pasar tradisional itu masih sangat dekat dengan beliau ya Bapak ya. Pangan atau makanan-makanan di pasar tradisional itu cukup menggiurkan dengan warna-warna yang sangat menarik hati ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV. Silakan Pak Gera. Ayo, jadi kan gerakan program nasional keamanan pangan. Jadi kita lihat dulu apa sih dimaksud kalau program nasional, jelas programnya. Keamanan pangan itu apa? Keamanan pangan kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu tentang pangan, di sana ada definisinya keamanan pangan. Yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah segala upaya untuk mencegah agar produk pangan itu bebas dari 3 cemaran. Cemaran pertama adalah cemaran biologi, kemudian cemaran kimia, dan ketiga cemaran fisik, agar kalau kita memakannya kita tidak mempengaruhi pada kesehatan kita. Artinya kita aman. Dan harus sesuai dengan norma agama yang ada, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, itu dengan definisi keamanan pangan. Kemudian kami Badan POM sudah menginisiasi program nasional keamanan pangan ini. Ada 3 hal yang berkaitan dengan keamanan pangan. Tentu yang pertama adalah gerakan keamanan pangan desa, yaitu pangan desa. Kenapa kok mulainya dari desa kan gitu kan? Karena di desa inilah komunitasnya banyak. Karena program ini nasional ini berbasis kepada komunitas. Yang kedua adalah pangan jajanan anak sekolah. Ya kan anak-anak kita kalau kita lihat dari sekolah SD dah mulai, kan itu udah mulai jajan di sekolah. Dan itulah kita ingin agar anak-anak ini mampu memilih jajanan yang aman. Gitu. Yang ketiga tentunya dari mana sih pusat kalau orang
beli untuk bahan jajanan anak sekolah, untuk pangan kita di rumah, itu pasti dari pasar. Jadi yang program ketiga adalah pasar aman dari bahan berbahaya. Nah, ketiga dari program ini semua basisnya komunitas. Tadi Pak Wayan sudah menyampaikan, yang pertama yang kita melakukan ada vokasi. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena kita yakin tanpa dukungan dari pemerintah, yang baik pemerintah di daerah, maka program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian setelah mendapat dukungan pemerintah advokasi, kemudian kita melakukan bimbingan teknis, lah tadi dibilang pelatihan tadi Pak Wayan. Jadi BIMTEK untuk kadernya. Jadi bukan kita melatih kader-kader itu agar mampu memahami bagaimana sih memilih pangan yang aman dan baik. Kemudian setelah kita melatih kadernya inilah yang akan melatih komunitas. Baik itu komunitas di desa, sekolah maupun di pasar. Kalau di pasar kita latih petugasnya agar mampu mengetahui apakah produk itu aman atau tidak. Nah, terus inilah baru kemudian setelah itu tugas-tugas ini melakukan sosialnya baik di desa, di sekolah ataupun di pasar untuk melakukan pengawasan tersebut. Nah, setelah melakukan pengawasan baru kita lihat, kita melakukan monef. Gimana berhasil nggak program ini? Nah, tentu baru penutupnya kita lihat ada nggak perubahan. Yang tentunya perubahan yang pertama kita lakukan melalui pelatihan ini adalah perubahan mindset. Jadi biar mereka tahu bahwa bagaimana sih pangan yang baik. Kemudian yang selanjutnya kita ingin adalah perubahan pada perilakunya. Iya. Perilakunya. Ini yang berat merubah perilaku ini kan. Apalagi karena sudah terbiasa ya Pak Gera karena ya. sudah terbiasa. Ketika sudah hal yang salah menjadi biasa kan jadi biasa lagi. Nah, bagaimana kita meluruskan? Apalagi pada zaman sekarang ini semua itu pinginnya kan instan, ingin cepat. Nah itulah kita melatih bagaimana sih mengetahui bahan yang berbahaya, bagaimana cara menguji bahan-bahan apa sih yang dibolehkan pada pangan, bahan-bahan apa yang tidak bolehkan pada pangan. Begitu kita latih. Sehingga kader-kader ini mampu menjelaskan kepada semua orang dan menjadi agen-agen untuk melakukan perubahan hal tersebut. Iya, Bapak. Kita melihat juga makanan-makanan yang menarik hati itu cenderung adalah makanan-makanan yang warnanya menggugah selera seperti itu ya Bapak ya. Apalagi Bapak sampaikan anak-anak di sekolah itu sudah mulai jajan ya sudah barang tentu. Katakanlah dekat-dekat aja Pak, kalau anak saya nggak dikasih uang saku juga pasti mana uang sakunya untuk jajan, itu merupakan suatu kebiasaan pasti jajan di sekolah. Nah Bapak, kalau untuk pewarna makanan sendiri Pak yang di pasaran, bagaimana dengan BPOM sendiri, itu sudah aman atau bagaimana Pak? Ya, jadi ada namanya bahan tambahan pangan. Iya. Bahan tambahan pangan itu ada namanya pemanis, ada namanya pewarna, ada perasa, kemudian ada pengenyal, ada semua. Ada sekitar 26 jenis bahan tambahan pangan. Ini diatur di dalam Permenkes 033 terkait yang dibolehkan pada pangan. Jadi ada bahan-bahan kimia yang diizinkan untuk menjadi bahan tambahan pada pangan tersebut. Tetapi sebaiknya bahan tambahan tersebut berasal dari alam. Misalnya kalau kita tadi mau buat pewarna gitu, pewarna alam itu banyak. Misalnya tadi kalau mau hijau daun suji, kalau kuning kunyit, kalau merah mungkin dari buah naga kan gitu kan jadi merah. Itu pewarna alami, itu sebaiknya. Disarankan demikian ya Pak. Tetapi apabila ingin menggunakan bahan tambahan yang diizinkan, kita lihat dulu ada izin edarnya, ada POM, ada POM-nya. Jadi POM MD tulisannya itu ada 12 angka mengikuti di belakang. Artinya produk pangan tersebut diizinkan digunakan pada pangan. Dan ada tulisannya bahan tambahan pangan. Jadi diizinkan digunakan pada pangan, itu boleh. Tetapi ada beberapa bahan kimia yang dilarang digunakan pada pangan karena berbahaya. Contohnya biasanya kalau kita ngawetkan kan formalin. Formalin nggak boleh sama sekali pada pangan. Karena itu termasuk bahan berbahaya. Bahan berbahaya pada pangan. Kemudian untuk mengenyalkan ada istilahnya borak itu nggak boleh karena itu berbahaya pada pangan. Kemudian pewarna pun tidak semua diizinkan. Pewarna yang diizinkan kita lihat ada di daftarnya. Kemudian yang nggak boleh itu misalnya ini pewarna rodamin B itu untuk warna merah, metanil yellow itu untuk warna kuning. Atau kalau di pasaran sering dinamakan kudrang gitu. Yang itu pengawet. Begitu juga ya. Nah, itulah makanya kalau kita menggunakan pakailah bahan tambahan pangan yang diizinkan pada pangan tersebut. Jangan yang tidak diizinkan karena tentu ini akan membahayakan. Zat kimia, semua zat kimia parasites itu berbahaya, tetapi pada dosis dia akan menyebabkan
pada dosis tertentu baru. Kalau sedikit, nggak apa-apa sedikit-dikit, kan dia numpuk dalam tubuh kita. Setelah dia mencapai dosis yang tepat atau menyebabkan terjadinya membahayakan pada tubuh kita, barulah dia bekerja. Tapi kita kan nggak merasakan. Gitu. Oke, baik. Seyogyanya makanan itu bukan hanya enak di mulut ya Bapak ya, tetapi menyehatkan untuk tubuh kita. Mungkin ini adalah edukasi yang sangat menarik sekali. Yang penting pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Gera, ini mudah-mudahan pemirsa Bali TV dapat menyimaknya karena ada beberapa bahan-bahan yang itu memang tidak diberikan izin edar atau tidak diperkenankan digunakan dalam pangan atau bahan makanan kita yang membantu mengenyalkan dan sebagainya itu ya Pak ya, karena beberapa pihak juga yang ingin melipat gandakan keuntungan, mohon maaf mungkin lebih dipertimbangkan lagi karena ini bukan hanya untuk Anda saja tetapi kepentingan orang banyak ya. Nanti kita sambung ke Pak Gera lagi, kita mau ke Bapak Wayan Darmana. Bapak sebagai Kepala Pasar Nyanggelan untuk juara 1 nasional Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Bapak, sedikit dong Pak diceritakan, seperti apa sih kegiatan lombanya itu berlangsung sehingga Bapak dinobatkan menjadi juara 1. Kalau dikatakan dinobatkan menjadi juara 1, nyangka nggak? Pasti jawabannya, wah nggak nyangka Bu, karena pasti banyak pesaingnya, banyak hal-hal yang perlu masih kita perbaiki, tetapi Bapak dinobatkan jadi juara 1. Bapak, cerita dong Pak, bagaimana kegiatannya kemarin Bapak untuk edukasi juga buat pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara dialog malam hari ini. Jadi untuk persiapan, jadi persiapan kita untuk kegiatan lomba tingkat nasional. Jadi nasional pula ya Pak. Nasional ya. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Nah itu. Jadi diawali kita sih sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan keamanan pangan di pasar. Jadi mulai di tahun 2000 jadi sudah trennya sudah nol ya. Jadi kita tidak ada temuan terhadap panganan yang dijual oleh pedagang kita yang positif. Kalau positif itu kan bagus. Kalau positif kan ini kalau kita negatif, jadi sudah zero dia. Baik. 2000, 2021 dan 2022. Jadi karena komitmen kita melakukan itu untuk memang bersungguh-sungguh mengamankan pasar kita dari peredaran bahan berbahaya seperti apa yang disampaikan Pak Gera tadi ya. Baik. Jadi dengan adanya rodamin B, borak, formalin di dalam panganan itu. Jadi, nah sehingga kita tetap melakukan edukasi pengawasan terhadap produk-produk yang masuk ke pasar, khususnya di pasar Nyanggelan ini. Jadi melalui petugas pasar kita, kalau memang ada indikasi kecurigaan kita terhadap pangan yang berbahaya seperti yang disampaikan tadi, oh ini warnanya menarik sekali, oh ini menjolok sekali, sehingga itu pun kita ambil, kita ambil untuk kita uji sampel. Karena kita sudah bisa melakukan uji secara mandiri. Wow. Apakah semua tempat bisa, Pak Gera? Ya, sebetulnya tidak semua tempat bisa. Oke, nanti kita sambung ya Pak ya. Belum semua tempat bisa ya. Disambung Pak. Jadi kita juga mempunyai, kemudian dibantu kemarin juga dari Badan POM untuk pengadaan test kit secara swadaya. Jadi dengan arahan beliau, jadi kita ada alat uji berupa peralatan dan test kit yang kita miliki, yang kita bisa pergunakan setiap saat. Jadi setiap saat dalam arti kita mobile pengawasan di dalam pasar. Kalau ada produk yang kita curigai, kita bisa ambil, kita bisa uji langsung. Baik. Langsung bisa kita temukan hasilnya, apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Baik. Kemudian di samping itu kita juga mereplikasi terhadap rekan-rekan kita di pasar-pasar yang lain. Jadi untuk bisa melakukan mengambil sampel di pasaran kalau memang dicurigai
kita bisa bantu uji di pasar Nyanggalan itu. Oh, dibantu juga ya Pak ya dengan rekan-rekan pasar yang lain. Pastinya ini sudah menjadi obrolan atau komunikasi atau sosialisasi terhadap teman-teman kepala pasar yang lain juga ya Pak ya. Kalau ditemukan mungkin hal yang mencurigakan, yang perlu diuji coba, kita bisa kerjasamakan, bisa dibawa sama-sama ya Pak ya untuk membangun pangan yang aman. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah, benar Pak. Berbagi itu indah. Sehingga atas dasar itu mungkin di sana nilai positifnya. Jadi ada swadayanya, ada kegiatan, kemudian ada replikasi, artinya berbagi terhadap pasar yang lain. Artinya berbagi dalam artian ikut mengamankan bukan di pasar kita sendiri, di pasar-pasar yang lain juga. Kalau memang mau, jadi tergantung apakah dia mau. Gitu. Kalau memang mau ada komitmen seperti kita siap bantu. Nah sehingga itu yang menjadi nilai positif untuk penilaian kemarin. Gitu. Oh baik, luar biasa sekali. Berarti apa yang dimiliki inovasi di lokasi Bapak bukan hanya Bapak manfaatkan untuk diri sendiri atau seputar Nyanggalan aja ya Pak ya, tetapi juga bisa ditotok tularkan kepada teman-teman atau pasar yang lain juga ikut swadaya, ikut membantu seperti Bapak sampaikan tadi, itu berbagi itu indah ya Bapak ya, makin banyak pahala ya Pak ya. Bapak Gera, tadi saya tertarik, tidak semua tempat bisa melakukan hal itu. Sambung sedikit Pak, karena tadi saya putus Pak. Jadi program pasar aman dari bahan berbahaya kan tidak semua ya. Kita tetap sudah di semua kabupaten, tetapi tidak semua pasar kita bisa intervensi. Ya, jadi pasar-pasar yang kita intervensi aja kita berikan bantuan terkait namanya test kit tersebut. Tetapi selamat kepada pasar Nyanggalan ini karena komitmen pimpinan pasarnya Pak, yang kuat. Tadi yang penting itu komitmen kan. Yang saya sampaikan tadi di depan adalah berbasis komunitas. Jadi komunitas teman-teman di pasar Nyanggalan ini sangat baik sekali sehingga melakukan perubahan tadi. Pertama tentunya pengetahuan meningkat, kemudian perilakunya juga menjadi sangat baik sekali. Teman-teman di pasar ini semuanya aware terkait dengan keamanan pangan seperti disampaikan tadi. Tentunya di awal kita bantu test kitnya, tapi kemudian selanjutnya karena berbasis komunitas mereka swadaya membeli sendiri, sehingga di sana itu ada namanya pojok tes Pak ya, ada untuk merubah dan diberikan kepada siapa yang ingin ngetes pun demikian. Nah tentunya untuk melakukan tes ini kita latih dulu, karena tidak semua orang bisa melakukan tes. Bagaimana, mungkin kalau tesnya itu bisa-bisa aja, tapi bagaimana membaca hasilnya itu yang perlu diajari. Jangan sampai salah baca kan. itu karena itu salah baca jadinya harusnya tadi Pak Wayan bilang harus negatif, positif, padahal katanya positif thinking kan gitu. Jadi hasilnya negatif itu artinya tidak mengandung bahan berbahaya tersebut. Jadi tidak semua, tetapi kepada pasar-pasar yang diintervensi itu semuanya kita berikan test kit tersebut. Oke, itu dia pemirsa Bali TV. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, apalagi acara malam hari ini ditonton oleh beberapa kepala pasar ya Bapak ya, bisa menjadi sebuah motivasi untuk bisa membangun pasarnya dengan jauh lebih baik lagi. Karena sedikit catatan pemirsa Bali TV, pasar yang sukses atau tempat yang sukses bukan hanya dibangun oleh kepalanya saja, tetapi juga didukung oleh komunitas atau tim di bawahnya. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dan semakin menarik karena di segmen ketiga kami akan mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang ketiga seperti janji kita tadi pemirsa, silakan bergabung di line telepon interaktif kami 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Anda bisa berbincang dengan Bapak Gera, Anda juga bisa berbincang dengan Bapak Wayan sebagai juara 1, dan juga pemirsa Bali TV, mari jaga keamanan pangan keluarga kita untuk masa depan bangsa yang sehat dan juga gemilang. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, mau dari kapan lagi ya? Jadi pemirsa Bali TV, kita langsung sambung perbincangan kita dengan Bapak Gera dulu. Pak, nih kita mau tahu Pak, masalah intervensi nih Pak. Seperti apa Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa Bali TV? Karena saya dengar tadi atau saya sempat membaca ada kelungkungnya, ada sidekaryanya dan sebagainya. Apa yang Bapak sampaikan kepada pemirsa Bali TV malam hari ini sebelum nanti mungkin para penelpon kita bergabung di line telepon interaktif? Silahkan pemirsa, kita sudah buka dari sekarang untuk Anda. Ya, intervensi ini kan kita melakukan 3 tadi programnya kan. Ada gerakan di desa, kemudian di pasar, dan jajanan anak sekolah. Baik, desa,
di pasar, dan sekolah. di sekolah. Baik. Sekolah. Ketiga tempat yang sangat ini ya Bapak ya. Ya. 3 titik yang sangat perlu diawasi ya Bapak ya. Betul, ya. Jadi Ya. kalau tadi kan salah satu contohnya sudah berhasil kan pasar. Baik ya. Di Yang 3 juara ini satu Bapak tentunya kita tadi. juga keliling seluruh kabupaten. Setiap tahun itu satu kabupaten. Tahun lalu di Karangasem, tahun Baik. ini di Klungkung kita melakukan intervensi. 2023 di Klukuk. Di Klungkung ya. Untuk ada 1 pasar, kemudian ada 7 desa, ada 22 sekolah itu. Sekolahnya SD, SMP juga kita intervensi. Kenapa? Karena di sanalah banyak anak-anak. Kalau kenapa sih sekolahnya SD? Karena anak-anak SD ini kan udah mulai tapi belum didampingi orang tuanya belanja gitu. Iya. Ya, kan bagaimana cara memilihnya? Nah, itu kita tanamkan kepada anak-anak kita ini. Dan untuk tentunya di dalam desa juga demikian, kita latih kader-kadernya, kader-kader keamanan pangan desa ini. Di desa itu kan ada sekolah, ada semuanya juga kan, ada guru. Nah, kita melatihnya bagaimana sih memilih pangan yang aman, yang baik. Nah, juga di sana di desa juga ada UMKM-nya kan. Bagaimana produksi tadi saya sampaikan di dalam melakukan pengawasan 3 pilar, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kenapa sih komunitas masyarakat? Karena kalau masyarakatnya sudah cerdas memilih makanan yang baik, mau tidak mau sepertiga hasil pengawasan sudah dilakukan, maka pelaku usaha itu pasti akan membuat pangan yang baik kan gitu, yang aman, karena masyarakatnya sudah cerdas dan sadar untuk memilih bagaimana pangan yang baik tersebut. Nah, untuk itulah makanya kita melakukan intervensi terhadap komunitas ini. Nah, komunitas-komunitas ini tentunya kita sadar tidak mampu melatih semua pasar, semua desa, semua sekolah. Makanya kita harapkan pemerintah daerah itu melakukan replikasi. Seperti tadi saya sampaikan, replikasi untuk melakukan programnya kepada pasar-pasar yang lain, atau desa-desa yang lain, atau sekolah yang lain. Itu kita harapkan. Tadi sudah disampaikan salah satu keunggulan dari pasar Nyanggelan kan melakukan replikasi kepada pasar-pasar yang lain. Termasuk di tahun ini replikasinya kepada salah satu pasar juga yang sudah mendapat nominasi juga untuk di tingkat nasional. Nah, kemudian di tahun ini juga ada 1 sekolah yang dari Karangasem juga masuk nominasi untuk lomba pangan jajanan sekolah tersebut. Nasional Ya, juga? nasional juga. Wow, jadi tahun ini kita 2. Tahun lalu 1, kita bisa menembus kebetulan terbaik Pak ya. Dari tentunya tadi komitmen tersebut. Tentunya Mbak Ayu juga mungkin perlu jalan-jalan juga ke pasar Nyanggelan kan. Bener nggak bagus ya, Pak, gitu? Ya, karena kenapa? Nih, seperti apa sih juara satunya Iya. gitu ya Pak ya? Kalau kita makanan Nyanggelan kan nyangkel ini iya. pasti pasarnya juga enak, bagus sehingga gitu kan. Iya. Kita lihat juga, dan tentunya setelah mendapat terbaik ini banyak dari luar juga melakukan benchmarking Pak ya, datang berkunjung untuk melihat gimana Seperti sih. studi banding. Nah, gitu Iya. studi banding, gimana bener nggak, bagus nggak? Tapi mereka bilang semua bener bagus. Oke. Termasuk pasar-pasar yang menjadi saingannya pada waktu lomba kemarin. Aha. Ya kalau saya muji kan salah, lebih baik lihat langsung ya. Aha, Gimana iya. sih pasar Nyanggelan? Ya tentu lihat gimana kebersihannya, bagaimana penataan losnya, semua perlu dilihat itu. Dan tentunya juga ketika pemilihan pertama, walaupun 2017 pertama diintervensi kan udah lama sekali ya, baru 5 tahun kemudian, karena ini perjalanannya panjang juga. Tadi Butuh merubah proses perilakunya ya, Pak, itu ya, yang benar. susah itu. Nah, perilaku bagaimana, dan saya rasa Pak Wayan berhasil merubah pasar Nyanggelan ini sehingga mendapatkan tadi setelah dilombakan menjadi yang terbaik seluruh Indonesia. Selamat Pak. Tentunya kita berharap juga tidak hanya di pasar, di desa kita belum ada perubahan, di sekolah kita berdoa juga mudah-mudahan sekolah ini bisa masuk mendapatkan yang terbaik juga. Iya, mudah-mudahan Ya. ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Wayan, kita kembali ke Pak Wayan. Pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan kepada komunitas Bapak? Karena seperti kita tahu, apapun yang terjadi atau Bapak menjadi seorang juara di tim Bapak tidak bekerja sendiri. Pasti didukung oleh tim-tim Bapak atau komunitas Bapak. Seperti apa pendekatan yang Bapak lakukan supaya bisa menjadi sebuah studi banding juga atau gambaran juga untuk kepala-kepala pasar Saretiosan ya Pak ya, yang lain yang juga bisa menjadi pengalaman buat mereka. Siapa tahu ada pasar Nyanggelan yang kedua, yang ketiga, yang keempat yang juga akan menjadi juara di tingkat nasional nanti. Silakan Pak Wayan. Tahun ini juga kita hasil dari replikasi kita kemarin dengan pasar Sudomerte Sidakarya. Sunggara dilibatkan dalam lomba tahun 2023 ini
Jadi masuk nominasi dia. Artinya kita tidak lepas tanggung jawab. Dulu Provinsi Bali melalui Pasar Janggelan terbaik nasional. Sekarang biar tidak jatuh. Nah sehingga Sungkara Pasar Sudamerta yang kita replikasi berhasil masuk nominasi. Iya. Nah itu artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita terapkan ke pasar-pasar yang lain, khususnya di Sudamerta ini, mereka mampu, artinya mampu untuk apa yang bisa kita berbuat di Janggelan itu. Gitu. Nah itu. Kemudian peran aktif komoditas yang kita miliki luar biasa. Jadi kita melalui kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada paguyuban pasar yang sudah kita bentuk, kita bina untuk kegiatan-kegiatan, bukan di kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas, tapi kegiatan-kegiatan lain kita libatkan juga paguyuban ini. Nah sehingga kita anggap semua itu menjadi bagian keluarga besar kita. Yeah. Jadi pendekatannya seperti itu. Semuanya kita anggap menjadi keluarga besar Pasar Janggelan. Nah artinya kalau berbicara masalah keluarga, artinya kedekatan hati personalnya itu melekat ya. Jadi mereka menjadi satu keluarga, apapun yang terjadi, apapun masalahnya, mari kita pecahkan bersama. Mari kita pecahkan bersama. Cari solusi. Jadi cari solusinya bersama yang terbaik untuk mereka. Nah seperti itu. Nah sehingga Sungkara jadi setiap program dari pemerintah, OPD dan lain sebagainya kita bisa jalankan semua. Kita bisa berjalan. Nah, dengan hasil sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Bapak selama menjalani hal yang Bapak lakukan sekarang, ada kendala nggak sih Pak selama perjalanan? Dibilang kendala, otomatis setiap kegiatan, setiap program yang kita laksanakan, otomatis ada permasalahan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, permasalahan itu tetap ada, cuman kita pecahkan bersama. Kita cari solusinya bersama untuk kebaikan kita bersama. Gitu. Nah sehingga kita bisa duduk bersama, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mereka ajak rapat, kita transparan, terbuka untuk menyampaikan sesuatu dengan baik itu pedagang, dengan pemegang kebijakan, dengan masyarakat, pengunjung, bahkan dengan pengunjung pun kita kadang-kadang mengevaluasi suatu kegiatan, suatu program. Gimana kesan Bapak dan Ibu berbelanja di Pasar Janggelan. Nah, artinya semuanya diapresiasi positif karena kita sebagai pelayan di sana melayani mereka semua. Nah, dengan tulus, hati yang tulus. Nah, itu. Nah, sehingga mereka merasa aman dan nyaman datang berbelanja ke Pasar Janggelan. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat melalui kesempatan yang baik ini, pasar tradisional, pasar yang rakyat, kalau dulu kan tradisional, sekarang bahasanya pasar rakyat. Pasar rakyat sudah beda jauh dengan pasar tradisional yang tempo dulu. Kalau tempo dulu becek, kumuh, bau, sekarang sudah tidak ada lagi. Kita sudah potong siklusnya, Kalau pasar rakyat sekarang sampai nggak juari bawa sandal ya Pak ya, sampai sandalnya dilepas saking kinclongnya. Sudah sangat banyak sekali perubahan. Nah Pak Gera, kalau tadi berbicara di tingkat pasar sebagai juara 1 ya Bapak ya, ada juga di tingkat sekolah dan di tingkat desa Bapak sampaikan tadi. Apakah hal-hal yang dilakukan atau pendekatan yang dilakukan juga sama Pak metodenya Pak, seperti yang dilakukan di pasar? Apakah semua segmen itu dipukul rata atau ada perbedaan Pak? Ya, jadi sebetulnya sehingga menciptakan keamanan pangan, itu intinya. Ya, jadi tadinya kita kan pengen pangan kita aman. Iya. Perubahan yang kita inginkan adalah perubahan perilakunya dari komunitas ini. Sebetulnya kalau di desa, di pasar, di sekolah itu sama tadi. Sama saja. Karena kita pertama tadi itu kan melatih, jadi yang bergerak komunitas bukan kita gitu. Karena kalau kita mengawasi kan luas sekali pengawasannya, makanya kita berbasis komunitas. Perubahan perilaku. Kalau juara itu kan bonus bagi saya. Juara itu bonus. Yang kita inginkan adalah perubahan perilaku. Makanya kita inginnya replikasi. Perubahan perilaku yang permanen ya? Ya, perilaku kepada masyarakat bagaimana memilih pangan aman. Karena kenapa?
di sekolah ini, karena di sekolah ini kan anak-anak kita ini calon generasi penerus kita, bangsa kita. Benar Makanya dengan pangan yang baik, makanya dengan pertumbuhan yang baik, mereka sehat, tentunya akan menghasilkan generasi yang sehat juga kita harapkan. Generasi yang sehat Kalau dan masalah gemilang. pendekatan tadi saya sampaikan tadi kan komunitas yang ingin kita rubah. Makanya kalau komunitasnya berubah, kemudian ditularkan replikasi semakin banyak, misalnya di desa A berubah, kemudian menularkan ke desa B, sehingga satu kecamatan itu berubah kan. Kemudian kecamatan berubah menjadi di kabupaten, sehingga jadi kabupaten yang aman kan. Begitu juga dengan sekolah, dengan pasar. Pasar kan banyak sekali. Dan dengan keberhasilan ini juga merubah perilaku di pasar ini kan menjadi contoh bagi pasar-pasar yang lain gitu. Jadi sebetulnya kan kita tuh senang ke pasar. Di pasar tuh kan tempat pertemuan semua orang kan. Dan kalau berganti-berganti dan terjadi tawar-menawar di sana kan, apapun kita ada semua bertemu di pasar antara pedagang, pembeli atau urusan yang lain. Nah, apabila mereka sudah sadar dengan pangan yang aman, tentunya semua sadar, pedagang, pembeli, komunitas semua aman, tentunya itu akan merubah perilakunya. Itu yang kita inginkan sebetulnya, merubah perilaku ke semua. Tetapi dengan cara tadi, semua pertama kita latih kadernya, nah kader inilah yang berperan untuk melakukan perubahan tersebut. Kalau semua sudah menjadi bagus, kemudian menular, ya tentunya akan menjadi keuntungan bagi kita semua. Iya benar sekali. Keamanan pangan tetap bisa terjaga ya Bapak ya. Tetap bisa terjaga. Karena dari BPOM sendiri tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan juga dari masyarakat, dari komunitas itu sendiri ya Bapak ya. Betul. Makanya tagline-nya tadi kan gitu Iya. ya. Mari kita jaga keamanan pangan keluarga kita untuk masa depan bangsa yang sehat dan gemilang. Benar kan gitu sekali, ya. Tadi ya. Mbak Ayu bilang begitu. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Kesananya kita inginkan gitu, tapi kan jalannya memang panjang dan harus kita bersama-sama untuk mewujudkan. Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, kita bersama-sama untuk menuju tersebut. Oke, Bapak, kalau tadi saya dengar ada BIMTEK atau sejenis pembinaan itu ya Bapak ya, terutama kepada pasar sendiri. Itu perlu waktu berapa lama sih Pak? Sehingga perubahan perilaku itu dapat dikatakan, oh udah mulai kelihatan nih berubah. Seperti itu Pak. Perlu proses berapa lama sih Pak? Setahun, 2 tahun? BIMTEK itu kan nggak perlu lama-lama ya. Sehari 2 hari mah bisa kan. Kalau melihat perubahan itu Pak? Kan kita melatih dulu, kita mengajarkan bagaimana pangan yang aman, apa saja bahan-bahan berbahaya, bahan tambahan apa yang diinginkan, bagaimana cara memproduksi yang baik, itu yang kita perlu sampaikan kepada para kader. Kemudian para kader inilah yang melatih komunitas. Nah, perubahan perilaku kan karena tiap hari dilakukan, tiap hari dicekoki, maka perilakunya berubah. Kalau pengetahuan kita kasih sebentar, pasti naik, langsung berubah gitu. Ini nggak boleh. Padahal kita sendiri bisa lihat di survei awal, kita akan melakukan survei. Pengetahuan mereka sebenarnya tahu, tapi tadi seperti Mbak Ayu bilang, kalau kita milih makanan, pasti makanan beli di tempat yang ramai, tidak peduli bersih atau enggak, bener nggak? Wah, kalau udah ramai semuanya ngantre kan panjang, kemudian nggak peduli bersih apa enggak, kemudian warnanya menarik, itu kita tahu. Padahal kita tahu bahwa kalau kita membeli produk itu harus di tempat yang bersih, tertutup. Tapi kita dikalahkan oleh rasa dan warna kan gitu ya. Definisinya kita tahu, tapi pelaksanaannya berbeda ya Pak ya. Itu makanya ingin kita ubah perilakunya untuk seperti itu. Ini nampaknya tidak sinkron antara pikiran, antara otak kita dengan kaki kita kemana melangkah ya Pak ya. Makanya itu kita ingin mengubah perilaku, kita perilaku bagaimana memilih produk pangan yang aman. Baik, untuk generasi yang sehat dan juga gemilang. Itu dia pemirsa. Ya, masih ada satu segmen lagi pemirsa Bali TV. Nampaknya wah kita sudah mendekati closing nampaknya nih Pak. Tapi kita masih ada satu segmen lagi untuk bisa berbagi cerita bagaimana pangan yang aman. Dan kita bahkan informasikan kembali dengan Bapak Gera, juga Bapak Wayan. Masih di program acara Dialog Live hari ini bersama Anda di Bali TV. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, kita masih di acara program Dialog dan tentunya mari jaga keamanan pangan keluarga kita untuk masa depan bangsa yang sehat dan juga gemilang. Nah, tadi di tayangan yang baru saja kita saksikan bersama-sama ya, Pak Gera, itu menarik sekali. Bapak, kita juga mau tahu bagaimana memilih pangan yang sudah jadi, tentunya yang aman ya Bapak ya, yang aman dikonsumsi bagi masyarakat. Karena kita tahu semakin kesini masyarakat semakin konsumtif ya Bapak ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Kalau tempatnya rame, dipilihlah masalah kebersihan dan lain sebagainya, keamanan itu nomor sekian ya Bapak ya. Yang penting rame dulu, pasti enak, pasti bagus, pasti oke. Itu bayangannya Pak. Nah, seperti apa yang mau Bapak sampaikan
kepada pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Dan juga terkhusus Bapak, ternyata ada aplikasinya. Ini Ya. semua sudah ada di genggaman sekarang ya Bapak ya. Makin kesini teknologi makin canggih dan semua kita sudah bisa cek di aplikasi handphone yang kita bawa. Nah, seperti apa yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa Bali TV? Kita persilahkan Ya, Pak Gerang. terima kasih Mbak Yu. Jadi pemirsa, jadi pangan itu ada banyak macamnya. Iya. Ada namanya pangan segar yang dari pertanian diambil, itu kan segar, ada buah-buah segar kan. Kemudian ada pangan siap saji yang diolah siap saji yang kita beli langsung. Kemudian ada pangan olahan tertentu. Pangan diolah kemudian dikemas dijual. Kalau tadi kita sebelumnya membahas tentang keamanan pangan, untuk pangan yang tadi, pangan yang siap saji gitu. Bagi kita milih bagaimana pangan segar, pangan siap saji tadi kan, bebas dari 3 bahaya tersebut. Nah, adalah namanya pangan olahan atau pangan kemasan. Gimana sih kita membeli pangan olahan atau kemasan ini? Jadi kalau kami itu punya ada istilah namanya ceklik. Ceklik, KLIK. Ceklik K yang pertama kemasan, yang kedua L itu label, yang kemudian I izin edar, K itu adalah kadaluarsa. Jadi kalau kita membeli produk, usahakan 30 detik atau 1 menit kita membaca daripada label gitu. Kita lihat pertama, ceklik K yang pertama kemasan. Pastikan kemasannya masih bagus. Tidak penyok, tidak sobek, Baik. tidak kembung, tidak karatan kan gitu ya. Atau tidak terbuka atau bocor gitu. Artinya kenapa? Kemasan itu adalah untuk melindungi produk. Kayak kita agar produk Tetap di dalamnya aman, itu ya? aman. Baik. Kalau kemasannya sudah rusak, kita sanksi dong. Produk di dalamnya masih bagus apa enggak kan gitu. Ya, kemudian itu yang pertama, pastikan kalau dia penyok jangan. Kenapa sih nggak boleh penyok, kan dapat diskon 50%. Kan gitu ya sering-sering. Atau buy one get ya, one ya. buy one get one kan gitu. Wah, bonus nih gitu. Karena kalau penyok itu kan kemasannya tuh kaleng. Nggak Baik. mungkin botol penyok kan ya, nggak mungkin kaleng. Itu kaleng itu luka. Jadi dia di dalamnya jadi luka, kemudian dia bereaksi dengan zat ada di dalam, nanti lama-lama jadi karat atau timbul yang lain. Oke. Demikian juga kemasannya, kembung bonus nih gitu kan gitu. Kemasannya kembung, kenapa kembung? Jangan-jangan sudah ada terjadi reaksi di dalamnya sehingga kemungkinan terjadi menjadi beracun atau patogen dari kemasan tersebut. Kemudian karat, apalagi karat kan berarti udah rusak itu kemasan atau begitu sobek tipis gitu. Artinya sudah ada benda lain bisa masuk ke dalamnya yang ukurannya mikroorganisme gitu. Jadi pastikan kemasannya masih utuh dan baik. Itu pertama. Kalau kemasan tuh oke. Yang kedua kemudian label. Label ini adalah fungsinya banyak. Pertama sebagai media komunikasi adalah antara pembeli dan produk tersebut, kan ada mereknya. Kemudian untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi untuk kita di label itu ada minimal, kalau di pangan itu ada 7. Yang pertama kita lihat pasti dong setiap produk itu ada namanya kan beda-beda. Iya. Produknya A, produknya B. Kemudian habis kita lihat komposisinya. Apa aja sih kandungan yang kita mau beli makanan ini. Komposisi itu adalah dimulai yang paling atas itu terbesar yang kandungannya. Misalnya kalau susu ya susunya paling banyak kan gitu. Kemudian apa bahan tambahan di belakang. Kalau roti ya jelas tepungnya atau gandumnya paling banyak. Semua kita baca itu semua. Nah, kemudian setelah itu tentu setiap ini ada berat bersihnya. Berapa sih berat bersih daripada produk ini? Kalau minuman mililiter, kalau benda padat biasanya gram. Gitu ya. Jadi gram kita lihat gramnya itu berapa beratnya ini. Kemudian yang keempat itu pasti dong ada yang memproduksi kan. Karena produksinya misalnya cap mawar diproduksi oleh PT Rose kan gitu ya. Biar sama-sama mawarnya maksudnya gitu. Kemudian pasti ada alamatnya, kalau ada apa-apa bisa kita komplain. Nah, kemudian setelah itu tentunya diisi juga kode ininya, batch-nya, kode produksi istilahnya. Kapan produk ini diproduksi. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, tentunya ini sudah semua adalah produk ini harus terdaftar. Nanti kita lihat di izin edar. L, kemudian izin edar. Produk ini sudah terdaftar atau belum. Pemirsa di rumah, pastikan kalau pangan itu ada 2. Produk itu terdaftar di Badan POM atau bisa juga di pemerintah daerah. Kalau di Badan POM itu kodenya MD, produk dalam negeri. Kalau produk impor itu ML. Tetapi kalau diproduksi oleh rumah tangga namanya PERT. Kepanjangannya produk industri rumah tangga. Penomorannya sama. Kalau Badan Produksi POM itu MD, ada 12 digit mengikuti di belakangnya. MD itu makanan dalam negeri yang diproduksi di dalam negeri. Tapi kalau yang diproduksi dari luar, import, itu pasti kodenya ML. Nah, kalau ada produk impor
kodenya MD itu kita ragu juga, masa kok impor kodenya MD harusnya ML, Dipertanyakan itu ya, aja yang Pak dilihat Gera. dulu. Kemudian ada 12 digit, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu loh, harus 12 angkanya, karena ada sistem kodifikasinya. Kemudian kalau produksi PIRT itu bisa 15 digit, karena PIRT kita banyak yang track kode produknya. Bagaimana sih kita mengecek bahwa produk ini benar terdaftar atau enggak? Tadi di iklan ada namanya BPOM Mobile. Jadi pemirsa di rumah mohon di-download ya BPOM Mobile, mungkin wifi-nya masih atau pulsanya banyak, mohon di. Sangat berguna sekali. Tadi kami di dalam pengawasan ketiga basis pemerintah, pelaku usaha, kemudian masyarakat. Nah, inilah kita juga melakukan pengawasan ini agar masyarakat, Bapak Ibu pemirsa di rumah juga bisa melakukan pengawasan sendiri. Di setiap produk to di barcode kita mewajibkan kepada produk itu untuk menampilkan to di barcode. Itu to di barcode yang kayak di WA Iya, itu. benar. Tinggal scan. Jadi tapi download Terbaca dulu ya. BPOM mobilnya kan. Download dulu BPOM mobil, nanti lengkapi alamatnya. Jadi tinggal scan aja. Nah, kalau dia nggak ada, gimana kalau nggak ada to di barcode-nya? Kita bisa masukkan nomornya itu MD sekian. Begitu klik, masukkan, keluarlah nomornya. Kalau nomor Anda tidak terdaftar berarti itu belum terdaftar, nomornya kemungkinan fiktif atau apa, atau mungkin bisa ditanyakan ke kami. Di kami, nanti kami akan bantu jawab. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa? Biar kita juga tahu, oh ini produknya sudah terdaftar atau belum. Artinya kita sudah aware kan, artinya produk tersebut telah lolos dari verifikasi, sudah memenuhi syarat. Nah, tentunya, tapi nggak selalu memenuhi syarat kan, dia selalu pengusaha itu kan, itu tetap kita lakukan. Nah, kita bagaimana Badan POM? Badan POM setiap tahun itu menguji produk-produk itu aman apa enggak gitu. Nah, kemudian sudah punya BPOM mobil, tadi kita bisa ngelihat sendiri. Yang terakhir ini kadaluarsa. Terakhir, kadaluarsa adalah jaminan produk tersebut masih aman dikonsumsi sampai pada tanggal tersebut dengan syarat kemasan masih utuh. Jadi kalau kemasannya sudah sobek, ya berarti jaminan pelaku usahanya nggak ada. Kita kemasannya kembung, masih kita minum, ya itu tanggung sendiri. Karena jangan kalau kemasannya masih utuh, jadi sesuai dengan pertamanya yang dikeluarkan itu. Kemudian jangan juga coba-coba kalau kita beli gitu, udah kadaluarsa dibeli, baru lewat 1 hari. Karena si produsen tidak akan menjamin lagi bahwa produk itu aman. Kapan sebaiknya konsumsi? Kalau kami mensarankan sebaiknya 1 hari sebelum kadaluarsa. Itu untuk keamanan dengan syarat kemasan masih bagus atau sesuai dengan kemasannya utuh dan bagus, standar yang kita lihat biasanya produk sehari-hari. Kemasan kan banyak ya, ada kemasan botol, kemasan kaleng, kemasan Tetra Pak, kemasan plastik, PET, banyak sekali kemasan. Dan itu kita bisa lihat sebetulnya ketika kita membeli produk itu ada kode kemasan di nomor tersebut, kita tahu ini kemasannya apa begitu. Nah, itulah kami sarankan kepada pemirsa, ingat selalu cek klik gitu. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Kan nggak susah ngeteknya. Saya jelasinnya lama, tapi kalau bacanya kan cepat kan. Wih, kemasannya utuh. Kan nggak lama. Jangan seperti saya baca gini. Wah, dijelasin aja setengah jam lebih. Gitu. Gimana kalau ngelihatnya? Jangan sampai. Minuman satu lama gitu. Lama sekali. Enggak, kalau kita ngelihat kan kemasannya utuh, masih utuh. Terus kemudian lihat labelnya, ini kandungannya. Saya nggak boleh nih ada alergi. Kan ada di kandungannya. Iya, benar. Ya, terus, sudah terdaftar. Udah kadaluarsa belum? Kemudian Bapak Ibu pemirsa nanya, Pak, kenapa sih kadaluarsa itu tulisannya kecil banget? Ya nggak mungkin lah tulisannya lebih besar daripada mereknya kan. Orang kalau beli produk bukan lihat kadaluarsa dulu, pasti lihat Bapak Ibu pemirsa di rumah, coba saya tanya nih, kalau beli produk lihat merek apa kadaluarsa? Pasti lihat merek dulu kan. Nah, baru kita cari. Kadaluarsa itu gampang. Kalau nggak di atas, di bawah biasanya. Iya, benar. Kalau nggak di atasnya, di bawah itu gampang. Lihat atas, lihat bawah pasti ada. Wah, ini benar-benar menjadi sebuah edukasi yang sangat luar biasa sekali, terutama buat saya juga, Pak. Ya, harus lebih aware sekarang buat pemirsa Bali TV juga. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita? Sedikit saja dari Pak Wayan dulu, Pak. Sebagai penutup, kami himbau kepada masyarakat, khususnya di komunitas pasar, mari jaga pasar kita dari pangan berbahaya untuk masa depan bangsa yang gemilang. Iya, luar biasa. Bapak Gera. Tadi saya sudah menciptakan ceklik, jadi saya tinggal nambahin aja gitu. Tadi ada tagline-nya, 1 tindakan untuk masa depan. Jadi keamanan pangan ada di tangan kita semua konsumen masyarakat. Jadi usahakan dalam waktu setengah menit atau 1 menit untuk melihat produknya sebelum kita beli.
Karena kalau sudah masuk ke dalam tubuh susah kita keluarkan nantinya gitu. Luar biasa Satu sekali tindakan untuk masa informasinya. depan. Baik, terima kasih banyak Pak Gera, Pak Makasih. Wayan, matur suwun Yes, sampai sama banget. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada malam hari ini di program acara dialog bersama bapak-bapak narasumber kita dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Om Santi, 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 Om. Om.